Xiao Chen dengan tenang meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Kemudian dia bersiap untuk mengeksekusi menggambar pedang Kaisar Biru Langit. Pendekar pedang parubaya itu langsung merasa benar-benar terbuka, tidak bisa bersembunyi. Jelas, Xiao Chen adalah orang yang dikelilingi oleh 72 gambar pedang. Namun, ketika dia meletakkan tangan kanannya pada gagang pedang, situasinya tampak terbalik. Hati pendekar pedang parubaya itu tenggelam, dan ekspresinya berubah drastis. Karena nalurinya sebagai pendekar pedang, dia dengan tegas membatalkan gerakannya dan mundur. 72 gambar pedang bergabung kembali saat sosoknya melintas. Namun, pendekar pedang Azure Wolf, yang melompat maju bersama pendekar pedang parubaya, tidak seberuntung itu. Tubuh keduanya saling bergesekan. Namun, yang satu bergerak maju dan yang lainnya mundur. Lampu listrik menyala, dan lunar shadow sabre yang panjang dan ramping menyerang dari sudut yang tidak diduga oleh Azure Wolf Swordsman sama sekali. Cahaya pedang menghantam sisi Azure Wolf Swordsman, dan energi kuat yang disebabkan oleh petir meledak, membuatnya terbang. Dia menabrak dinding aula seperti peluru meriam yang ditembakkan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen telah menghunus pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Dari dua pendekar pedang itu, yang satu terpaksa mundur sementara yang lain dipukul mundur. Bangsa Dewa, tombak abadi. Bangsa Dewa, pedang yang tak bisa dipadamkan. Bangsa Dewa, tombak ilahi. Ketiga lelaki tua ras dewa bekerja sama untuk mengeksekusi teknik bela diri kombinasi ras dewa yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Cahaya keemasan berkilauan di belakang mereka, mewujudkan lautan tanpa batas dengan bangsa dewa yang muncul dari sana. Xiao Chen tidak berani meremehkan langkah ini. Dia segera mengeluarkan kartu truf terhebatnya. Dengan kecepatan kilat, dia menyerang sebelum teknik bela diri ini digabungkan dengan sempurna. Diagram api Taiji Yin Yang, api sejati guntur ungu dan api sejati bulan keluar dari mata Xiao Chen dan saling mengejar. Mereka dengan cepat membentuk diagram. Saat diagram itu berputar, sepertinya ada alam di dalamnya. Diagram api yang tiba-tiba muncul ditekan ke depan dengan cepat dengan kekuatan yang besar. Bang, 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 3 ledakan terdengar. 3 senjata yang dipenuhi cahaya ilahi meledak menjadi titik-titik cahaya dan tersebar. Namun, kekuatan diagram api tidak berkurang. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan diagram api Taiji Yin yang terbang ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Kemudian menabrak ketiganya. Lautan emas yang mereka wujudkan di belakang mereka melonjak, menderu dengan gemuruh saat mencoba melawan. Namun, negara para dewa akhirnya tenggelam ke dalam laut, dan tidak pernah bangkit lagi. Laut menghilang, dan ketiga lelaki tua ras dewa itu masing-masing memuntahkan seteguk darah. Diagram api Taiji Yin yang terus mendorong ke depan dan menghancurkan ketiganya ke dinding, menyebabkan luka yang lebih parah pada mereka. Xiao Chen menggunakan kekuatan absolut. Dia tidak menunjukkan rasa kasihan atau takut saat dia menekan ketiganya, menunjukkan keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Sebuah cahaya menyala, dan kedua api itu kembali ke mata Xiao Chen. 2 dengungan pedang bergema terdengar. Pendekar pedang parubaya dan pendekar pedang Azure Wolf menyerang sekali lagi. Naga ganda bermain dengan mutiara. Mempesona mata tanpa penyesalan. Cahaya terang muncul di ujung pedang Xiao Chen. Cahaya ini kemudian menghilang ke dalam tubuh pendekar pedang parubaya itu dan membentuk gumpalan cemerlang di dadanya. 2 pedang ki berbentuk naga melonjak keluar dari pedang panjang dan ramping, menyerbu ke arah pendekar pedang parubaya. Bahkan Kaisar Bela Diri hanya bisa berhadapan langsung dengan naga ganda yang bermain dengan mutiara. Langkah ini cukup untuk membuat pendekar pedang parubaya itu kebingungan untuk waktu yang lama. Setelah berhadapan dengan pendekar pedang parubaya yang sulit ditangani ini, Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan bertarung langsung dengan pendekar pedang Azure Wolf. Pedang dan pedang berbenturan, memercikkan percikan api kemana-mana, menciptakan tontonan yang mempesona. Ketika banyak pembudidaya, yang datang untuk memancing di perairan yang bermasalah, melihat bahwa Xiao Chen tidak dapat membebaskan dirinya dari pertempuran, kegembiraan memenuhi mereka. Mereka semua menyerang bersama-sama, terbang ke platform batu. Xiao Chen melirik ke belakang, dan nyala api ungu yang ganas melonjak di mata kanannya dan dimuntahkan membentuk lautan api yang luas. Api sejati guntur ungu yang ganas langsung melesat ke arah para penggarap paling depan dan membakarnya. Ledakan. Sekelompok orang yang terbakar segera berteriak dengan sedih. Mereka menjatuhkan diri ke tanah dan berguling-guling kesakitan, mencoba segala cara untuk memadamkan api. Apinya sangat ganas. Listrik yang dikandungnya berderak tanpa henti, memaksa para penggarap mundur. Ketika ketiga pembudidaya ras merfolk melihat api ini, mata mereka langsung berbinar karena kegembiraan yang luar biasa. Kamu belum pergi mengambil pedangnya. Berapa lama lagi kamu akan menunggu? Ketika Xiao Chen melihat ketiga orang yang tertegun itu, dia tidak bisa menahan perasaan marahnya. Api sejati guntur ungu tidak dapat memblokir sekelompok orang ini dalam waktu lama. Setelah pendekar pedang parubaya itu mengibaskan naga ganda yang memainkan mutiara, mereka tidak akan bisa mendapatkan pedang itu.
Momen ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan pedang. Xiao Chen tidak mengerti mengapa mereka tidak mengambil tindakan. Putri Yaoyan adalah orang pertama yang sadar. Dia bergerak cepat, dan saat semua orang terganggu, dia menempatkan pedang di dalam cincin spasialnya tanpa kesulitan apapun. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan dan menarik api sejati guntur ungu. Lalu dia mendorong kembali Azure Wolf Swordsman dan melayang ke platform batu. Ketika semua orang melihat platform batu yang kosong itu, yang lain kembali sadar. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Chen telah bekerja dengan ras merfolk. Dia telah berperilaku sedemikian rupa hanya untuk menarik perhatian semua orang. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan ketajaman matanya memudar. Dia melihat sekeliling dan tersenyum tipis. Harta karun itu sudah ada pemiliknya. Tidak perlu terus berjuang. Pendekar pedang parubaya itu akhirnya berurusan dengan naga ganda yang memainkan mutiara. Dia sekarang dalam keadaan menyesal saat dia menyeka darah dari mulutnya dan menatap tajam ke arah Xiao Chen. Kemudian, sosoknya melintas, memasuki formasi transportasi. Pendekar Azure Wolf tampak sangat tertekan. Dia merasa seperti dipermainkan di depan banyak orang, dipermalukan oleh Xiao Chen. Adapun ketiga lelaki tua Dewa Ras, mereka sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Setelah menderita kekalahan dalam satu gerakan di tangan Xiao Chen, mereka terlalu malu untuk tetap tinggal. Banyak pembudidaya yang ingin memancing di perairan yang bermasalah semuanya melirik Xiao Chen dengan ketakutan sebelum mereka berlari ke formasi transportasi menuju ke tingkat berikutnya. Sekarang, hanya Xiao Chen dan 3 penggarap ras merfolk yang tersisa di aula. Putri Yaoyan berjalan perlahan dengan jilbab biru di tangannya. Kemudian dia menawarkannya sambil berkata, "Saya sangat berterima kasih atas bantuan besar ini. Jilbab ini bukanlah harta rahasia, namun memiliki efek menyegarkan pikiran. Saya harap Tuan Muda Xiao akan menerimanya." Xiao Chen mengambil jilbab dan merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan rasa lelahnya sebelumnya. Tubuhnya terasa dipenuhi energi. Ternyata jilbab ini tidak biasa seperti yang dikatakan Yaoyan. Xiao Chen dengan hati-hati memakainya, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata, "Jika takdir menentukan, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal." Setelah Xiao Chen menghilang ke dalam formasi transportasi, Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yang mulia, mengapa Anda tidak memberitahunya?" Dia jelas menggunakan api sejati guntur ungu sebelumnya. Itu jauh lebih kuat dari pedang guntur ekstrim ini. Jika dia bersedia membantu, kita bisa menghilangkan bahaya tersembunyi dari ras merfolk. Mulei juga mengangguk dan berkata, "Menurutku Xiao Chen ini tidak berdarah dingin atau tanpa emosi. Demi bantuan dari 10.000 tahun yang lalu, dia bahkan bersedia membantu. Dia mungkin bersedia membantu kita sepenuhnya." Ekspresi pahit muncul di mata biru Yaoyan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Biarlah. Dengan pedang guntur ekstrim, kita seharusnya sudah bisa menyelesaikan masalah ini, kurang lebih. Sudah 10.000 tahun. Bahkan aku merasa malu untuk mengatakannya. Bagaimana saya bisa berani meminta lebih banyak? Hal ini hanya dilakukan secara sepintas lalu. Bahkan membantu melunasi hutang budi nenek moyangnya. Jadi, Xiao Chen sebenarnya tidak mengambil hati. Mengenai apakah pihak lain berbicara jujur atau tidak, dia mempercayainya untuk saat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai 2 aula perbendaharaan, sekarang ada banyak ruangan dengan harta karun rahasia yang belum diambil, jadi Xiao Chen tidak terburu-buru untuk terus maju. Tujuannya datang ke aula perbendaharaan tidak sama dengan tujuan orang lain, yang berfokus pada harta karun rahasia tingkat raja. Jika memungkinkan, dia lebih suka mendapatkan 1 atau 2 harta karun rahasia Sage Grade berkualitas tinggi yang cocok untuknya. Pertama, harta karun rahasia tingkat raja sulit diperoleh. Kedua, bahkan setelah dia mengamankannya, budidayanya akan membatasi dirinya. Dia akan kesulitan untuk menyempurnakannya sepenuhnya dan tidak akan mampu memberikan efek penuhnya. Ada satu lagi alasan yang sangat penting. Mungkin setelah dia mendapatkan harta karun rahasia tingkat raja, dia mungkin menemukan bahwa harta karun itu mirip dengan lampu reinkarnasi, harta karun rahasia yang hanya memiliki tujuan tambahan. Yang dibutuhkan Xiao Chen adalah harta karun rahasia yang akan melengkapi gaya bertarungnya. Misalnya, tangannya yang telanjang saat ini tidak memiliki sepasang sarung tangan yang dapat meningkatkan kecepatan serangannya. Setelah dia maju ke Raja Bela Diri tingkat tinggi, sarung tangannya yang sebelumnya sepertinya tidak lagi berpengaruh banyak. Jadi mereka sudah lama terbengkalai di cincin alam semesta. Sepatu yang dia kenakan tidak lagi memiliki efek meningkatkan kecepatannya, yang agak disayangkan karena Leng Yue telah menghabiskan banyak upaya untuk menempa kembali harta karun rahasia ini. Kadang-kadang, jilbab biru di keningnya secara otomatis mengirimkan energi pendingin. Saat menyebar ke seluruh tubuhnya, rasanya sangat nyaman. Di bawah pengaruh jilbab, Xiao Chen yang awalnya agak tidak sabar menjadi tenang seperti air musim gugur yang tenang. Dia sekarang bisa menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan memahami keinginannya dengan lebih teliti.
Jika Xiao Chen masih tidak menyadari bahwa jilbab ini adalah harta karun tertinggi, dia akan menjadi idiot. Kalau saya lihat jilbab ini, entah kenapa agak mirip dengan jilbab Raja Laut. Mungkinkah harta karun Raja Laut telah diwariskan? Ao Jiao mengamati jilbab biru di dahi Xiao Chen dan mencoba menilainya dengan detail. Bang, Xiao Chen, yang saat ini berada di ruangan batu, menyarungkan pedangnya. Kemudian dia meninju boneka tempur yang menjaga tempat itu. Pukulan terakhir menghancurkan boneka tempur itu menjadi potongan-potongan kecil. Dia membuka sebuah kotak kayu di ruang batu dan melihatnya. Dia agak kecewa saat mengetahui bahwa di dalamnya ada pedang yang penuh dengan spiritualitas. Setelah Xiao Chen keluar dari kamar, dia punya waktu luang. Dia bertanya, apa sebenarnya jilbab Raja Laut itu? Legenda mengatakan bahwa Raja Laut memiliki temperamen yang buruk. Dia benar-benar seorang tiran. Suatu kali, dia menjadi marah, dan lautan di seluruh alam Kunlun melonjak dalam gelombang tinggi. Ombaknya membumbung tinggi ke langit, dan hujan deras turun berhari-hari. Beberapa makhluk malang mati dalam kejadian ini. Demi membantunya mengendalikan amarahnya, putrinya menghabiskan banyak tenaga mengembara di tanah terlarang di dasar laut. Kemudian, dengan menggunakan apa yang dia temukan dan pelajari, dia merajut jilbab untuknya. Setiap kali amarahnya berkobar, dia akan memakainya, yang mengakibatkan nyawa beberapa makhluk terselamatkan. Xiao Chen merasa sangat terkejut. Jika jilbab ini benar-benar jilbab Raja Laut, maka apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan layak mendapat imbalan seperti itu. Awalnya, dia mengira itu adalah jilbab biasa, jadi dia menerimanya tanpa keberatan. Sekarang setelah dia memikirkannya, ras merfolk telah menguasai caotik demonik si selama bertahun-tahun. Bagaimana putri ras merfolk bisa begitu santai soal hadiah terima kasih? Saat Xiao Chen mencari harta karun rahasia yang dia butuhkan di setiap ruangan, dia mengobrol dengan Ao Jiao tentang masalah laut. Jadi dia tidak merasa terlalu bosan. 10.000 tahun yang lalu, istana Raja Laut kuat dan perkasa. Raja Laut sangat kuat. Dia sering menyerang benua itu dan bahkan bercita-cita untuk menguasai negeri itu. Kaisar Azure memasuki lautan untuk bertarung dengannya 3 kali sebelum akhirnya mengalahkan Raja Laut. Setelah itu, dia membawa faksi manusia dan bertarung selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka menyapu bersih semua sisa kekuatan istana Raja Laut. Ketika Ao Jiao membagikan cerita ini, Xiao Chen semakin memahami kekuatan Kaisar Biru Langit. Bepergian kemanapun tanpa hambatan, tak tertandingi kemanapun dia pergi. Gelar Kaisar Bela Diri Berdaulat terkuat sejak era kuno memang pantas didapatkannya. Kakak, kali ini, ketika Xiao Chen membuka kotak kayu itu, matanya bersinar dengan ekspresi ketertarikan yang kuat. Ada 3 anak panah hitam dengan tulisan jimat, mengalir dengan cahaya, diukir di atasnya. Dia memindai mereka dengan sens spiritualnya dan segera merasakan gelombang energi yang terkandung di dalamnya. Ada juga potongan batu giok di samping 3 anak panah. Sambil memegang potongan batu giok di tangannya, Xiao Chen mengirimkan sens spiritualnya ke dalamnya. Kemudian, dia memperoleh beberapa informasi tentang anak panah di pikirannya. Anak panah ini dikenal dengan nama Starbreaker Arrows. Seperti namanya, kekuatan satu anak panah bisa menembus bintang. Tentu saja, bintang yang dimaksud pastilah bukan bintang besar. Namun, menurut deskripsi kekuatan panah tersebut, jika martial sage tingkat Grandmaster tidak memperhatikan, panah itu akan mampu menembusnya juga. Kekuatan panah ini terfokus pada kata, pemecah. Harta rahasia atau batasan apapun akan sulit diblokir. Satu-satunya masalah adalah panah itu hanya bisa digunakan sekali. Saat Xiao Chen terus membaca, seringai di wajahnya semakin lebar. Tanpa diduga, strip giok tersebut berisi metode pembuatan Starbreaker Arrow. Itu mencantumkan semua bahan yang dibutuhkan, menjelaskan cara mengukir naskah jimat, kekuatan api, dan semua detail lainnya secara mendalam. Ini dia, di dalam aula perbendaharaan, Xiao Chen memilih harta karun rahasia pertamanya. Orang lain mungkin beruntung dan merebut harta karun rahasia tingkat raja yang tidak diketahui dari Diwuk. Namun, Xiao Chen tidak akan iri pada mereka. Ini sudah merupakan perjalanan yang berharga, karena dia berhasil menemukan Starbreaker Arrow, harta karun rahasia yang sangat cocok untuknya. Selain itu, dia telah memperoleh banyak Vena Roh, koin astral hitam dari Wei Hua, dan 3 bunga roh keberangkatan pada usia tertentu. Panen ini sudah cukup baginya untuk mengakhiri perjalanan sempurna ke Monumen Sage Mark. Xiao Chen menyingkirkan Starbreaker Arrows dan terus mencari harta karun rahasia keduanya. Dia sekarang merasa nyaman dan berjalan dengan kecepatan yang terukur. Sesekali, dia mengobrol dengan Ao Jiao tentang beberapa hal menarik. Sikapnya sangat kontras antara dia dan para penggarap lainnya, yang sedang mencari di balai perbendaharaan dengan cemas karena melonjaknya ki yang membunuh. Oleh karena itu, kemajuan Xiao Chen melambat. Pada saat Diwuk menyerbu ke lantai 5, Xiao Chen baru saja tiba di lantai 3. Bahkan para pembudidaya ras hantu dan ras mayat, yang berada jauh di belakang Xiao Chen, menyusulnya.
Mereka semua bergegas ke lantai 5 karena takut Diwuk menyelesaikan level terakhir dan meraih harta karun rahasia tingkat raja yang terakhir. Ketika Xiao Chen tiba di formasi transportasi lantai 3, dia melihat platform batu kosong dan lantai dipenuhi boneka tempur yang hancur. Tak perlu dikatakan lagi, Diwuk telah mengambil harta karun rahasia tingkat raja. Banyak ruangan batu di lantai 4 yang belum dibuka, memberi Xiao Chen banyak pilihan. Boneka tempurnya juga lebih kuat, sampai-sampai Xiao Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan mereka. Batas waktu 10 hari untuk monumen Sage Mark semakin dekat. Namun, Xiao Chen masih belum memilih harta karun rahasia keduanya. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa harta karun rahasia yang menarik minatnya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih untuk menyerah. Sekarang hampir tidak ada penggarap di balai perbendaharaan. Sebagian besar dari mereka yang masuk telah memperoleh 2 harta karun rahasia dan telah dikirim keluar dari monumen Sage Mark. Namun, Xiao Chen tetap berada di dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Matahari bersinar terang di langit di luar monumen Sage Mark, tidak ada awan sejauh ribuan kilometer di sekitarnya. Kadang-kadang, sosok dengan ekspresi gembira muncul dari monumen Sage Mark. Tanpa menghitung Treasury Hall, monumen Sage Mark penuh dengan kekayaan alam. Selama para pembudidaya ini tidak terlalu beruntung, mereka semua mendapatkan keuntungan. Ledakan, seberkas cahaya keemasan keluar dari monumen Sage Mark. Di bawah sinar matahari, cahaya dari sosok ini semakin terang. Diwuk keluar. Keduanya mengklaim harta karun rahasia tingkat raja di lantai 2 hingga 4. Aku ingin tahu apakah dia berhasil mendapatkan harta karun rahasia tingkat raja di lantai 5. Semua pembudidaya dari berbagai ras segera menoleh. Semua orang tahu tentang bagaimana ras dewa menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menjaga balai perbendaharaan. Hampir semua penggarap yang menuju balai perbendaharaan menemui perlawanan. Semua ini bertujuan agar Diwuk dan Tian Yuxi mendapat keuntungan lebih besar. Segera setelah itu, beberapa berkas cahaya keluar dari monumen Sage Mark. 3 keturunan suci umat manusia, Kong Yuan dan Yuan Su dari ras iblis, Qing Cheng dari ras hantu, dan Wang Ken dan Wei Hua dari ras mayat, serta berbagai jenius iblis generasi muda lainnya semuanya tampil dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Hanya dari wajah para kultivator muda ini, hasilnya terlihat jelas. Diwuk dan Tian Yuxi telah merebut 4 harta karun rahasia tingkat raja. Semua orang menghela nafas memikirkan hal ini. Dari 5 harta karun rahasia tingkat raja, selain harta karun yang ditinggalkan oleh ras dewa, mereka sebenarnya mengambil sisanya. Dengan rencana cerdik Diwuk dan kekuatannya, dia menjadi pemenang terbesar dari aktivasi monumen Sage Mark ini. Di mana Xiao Chen? Kenapa dia belum keluar? Setelah Wei Hua dari ras mayat mendarat di tanah, dia segera menanyakan lokasi Xiao Chen kepada para penggarap rasnya. Saat dia berbicara, sudut bibirnya bergerak-gerak saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Adegan serupa terjadi di antara para penggarap ras hantu dan ras mayat, mereka semua mencari keberadaan Xiao Chen. Semuanya memasang ekspresi cemberut dan terlihat seperti ingin menghajar seseorang. Jelas, mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap Xiao Chen. Setelah menerima jawaban negatif, mereka semua bertengkar, ekspresi mereka penuh keraguan. Dalam perjalanan ke monumen Sage Mark kali ini, pemenang terbesar mungkin adalah Diwuk. Namun, ketika menarik perhatian publik, bahkan Diwuk kalah telak dari Xiao Chen. Pertama, Xiao Chen menendang Diwuk dari monumen Sage Mark. Kemudian, sendirian, dia memberikan pukulan telak kepada para ahli dari ras hantu dan ras mayat. Kemudian setelah itu, Xiao Chen memukul mundur berbagai ahli dan membantu ras merfolk mendapatkan pedang guntur ekstrim. Dia dengan santai memberikan harta karun rahasia tingkat raja yang semua orang hargai sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Xiao Chen bepergian sendirian, memamerkan ketajaman dan kekuatannya yang luar biasa. Entah ras dewa dan yang lainnya mengakuinya atau tidak, dia sudah memiliki kedudukan sebagai Kaisar Biru Langit. Namun, pada saat ini, ketika semua jenius iblis generasi muda lainnya telah keluar, Xiao Chen menghilang. Semua orang merasa ketidakhadirannya aneh. Dengan demikian, sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun sebelum monumen Sage Mark ini terjadi. Semua pembudidaya dari berbagai ras telah memperoleh sesuatu. Namun, mereka semua tetap tinggal, menunggu di luar monumen Sage Mark demi satu orang. Di luar, orang-orang yang menunggu untuk melampiaskan rasa frustrasinya merasa sangat berkonflik ketika mereka tidak melihat Xiao Chen keluar. Di dalam aula perbendaharaan, Xiao Chen juga merasa sangat berkonflik. Batas waktunya semakin dekat, namun dia masih belum menemukan harta karun rahasia tingkat Sage berkualitas tinggi yang dapat membuatnya bergairah pada pandangan pertama seperti Starbreaker Arrow. Setelah berusaha keras, dia menghabisi 3 boneka tempur di sebuah ruangan di lantai 5. Kemudian, dia berjalan ke kotak berisi harta karun rahasia. Jika dia tidak dapat menemukan harta karun rahasia yang dia sukai kali ini, dia hanya bisa kembali dan mengambil salah satu harta karun rahasia yang telah dia pilih sebagai cadangan.
Xiao Chen membuka kotak kayu itu, memperlihatkan jubah hitam terlipat. Jubah ini tampak berbeda dari jubah lainnya. Kelihatannya sangat indah, dan bahannya berkualitas unggul. Jubah itu juga memiliki pelindung bahu dari bulu di atas bahu. Di sudut-sudutnya terdapat sulaman dengan benang perak yang tidak terlihat seperti perak biasa tetapi semacam logam langka dan berharga. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat jubah hitam yang terlipat itu. Itu menyebar perlahan, tapi dia tidak mengirimkan sense spiritualnya. Dia bisa memindahkan harta karun rahasia, tapi untuk mengeluarkannya, dia harus menandainya dengan tanda spiritualnya. Xiao Chen mengevaluasi penampilan jubah hitam itu dan menganggapnya sesuai dengan keinginannya, itu memiliki perasaan suram dan kesepian. Dia mengeluarkan potongan batu giok di dalam kotak, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Informasinya sangat singkat, hanya dikatakan bahwa jubah hitam ini disebut Laut Surgawi. Dengan informasi sederhana seperti itu, Xiao Chen ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Nalurinya memberitahunya bahwa jubah ini luar biasa. Namun, logika berpendapat bahwa risiko ini tidak layak untuk diambil. Harta karun rahasia yang dia pilih sebagai cadangan jauh lebih aman. Laut Surgawi. Xiao Chen menggumamkan nama ini beberapa kali, mencoba mencari tahu efek jubah dari namanya. Namun, dia bahkan tidak mendapatkan petunjuk. Ambil saja, jubah ini menggunakan setidaknya 23 bahan unggul. Bulu pada pelindung bahu tidak boleh hanya untuk hiasan. Setidaknya mereka memiliki efek meningkatkan kecepatan seseorang. Melihat Xiao Chen tidak dapat mengambil keputusan, Ao Jiao menganalisis jubah itu untuknya. Baiklah, aku akan memperhatikan saranmu. Xiao Chen mengangguk dan mengenakan jubahnya. Kemudian dia memasang tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Sebelum dia bisa mengujinya untuk mengetahui efeknya, kekuatan tak berbentuk mengirimnya keluar. Bidang penglihatannya tiba-tiba melebar, dan dia melayang ke tanah. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia luar. Namun, sepertinya ada yang salah dengan situasi di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar monumen Sage Mark, semua penggarap mendiskusikan mengapa Xiao Chen belum keluar. Diskusi ini sangat intens di antara para penggarap ras hantu dan ras mayat. Mereka langsung mengutuk Xiao Chen dengan keras. Dia telah menempatkan mereka dalam situasi yang sangat menyedihkan sebelumnya, menyebabkan sebagian besar dari mereka dikirim bahkan sebelum mereka sampai ke balai perbendaharaan. Kebencian mereka terhadap Xiao Chen mudah dibayangkan, terutama kebencian Wei Hua. Dia terus memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan kembali apa yang telah dia berikan pada Xiao Chen. 500.000 koin astral hitam bukanlah jumlah yang kecil. Jika bukan karena leluhurnya, penguasa api dunia bawah, yang bahkan merupakan salah satu dari 4 penguasa mayat dan sangat dihormati di Istana Dewa Mayat, dia akan merasa ingin bunuh diri dengan melompat ke sungai karena kehilangan uang sebanyak ini. Banyak kultivator ras mayat dan ras hantu menatap tajam ke arah monumen Sage Mark, menunggu Xiao Chen keluar. Begitu hal itu terjadi, mereka akan segera mengepungnya dan menyerang, terlepas dari kebenaran atau keadilannya. Bahkan jika para penggarap ras mayat dan ras hantu tidak dapat membunuh Xiao Chen di hadapan semua orang, mereka setidaknya akan menghajarnya hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka akan membuatnya mengeluarkan semua keuntungan yang diperolehnya dan mendiskreditkannya sepenuhnya. Diwuk merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Namun, ketika dia memikirkan tentang monumen Sage Mark, dia teringat bagaimana dia ditendang dan akhirnya menerima tamparan verbal dengan kata-katanya sendiri. Tidak peduli seberapa baik pengendalian dirinya, dia tidak akan menahan amarahnya. Dia juga menunggu bersama yang lain hingga Xiao Chen keluar. Jika dia tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya, dia akan kesulitan menahannya. Hari ini, dia harus memberi pelajaran pada Xiao Chen dan membuat namanya menjadi lumpur. Tatapan Diwuk menjadi setajam pisau saat dia menatap monumen Sage Mark tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, tetapi bukan karena orang-orang ini sangat membencinya atau niat membunuh yang mereka tunjukkan secara terbuka. Sebaliknya, itu karena sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikannya meskipun dia sudah keluar. Mereka semua terus menatap monumen Sage Mark. Dia merenungkan pertanyaan itu dan menyimpulkan bahwa jubah laut surgawi yang dia kenakan pasti menjadi alasannya. Itu pasti sudah diaktifkan. Laut surgawi, tiba-tiba, Xiao Chen mengerti arti dari dua kata ini. Tidak ada yang lain selain, menyeberangi laut sambil bersembunyi dari langit. Catatan TL, menyeberangi laut ketika bersembunyi dari surga adalah ungkapan Tiongkok untuk mencapai tujuan seseorang dengan cara curang. Meskipun aku menduga penggunaannya di sini mungkin literal, karena bersembunyi. Bahkan dengan energi mental Diwuk yang kuat, dia tidak dapat merasakan kehadiran Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Xiao Chen memperhatikan orang-orang ini, yang sangat membencinya. Orang-orang ini bersiap untuk mengerumuninya setelah dia muncul, dan menghajarnya sampai mati apapun konsekuensinya. Bibir Xiao Chen tidak bisa menahan senyum.
Dengan jubah laut surgawi, dia tidak perlu menggunakan rencana daruratnya. Rencana ini agak bermasalah untuk dilaksanakan, dan bahkan dengan rencana tersebut, dia mungkin tidak dapat menghindari orang-orang ini sepenuhnya. Ini bagus. Tunggu saja. Bahkan jika kamu terus menunggu sampai akhir zaman, kamu tidak akan pernah melihatku. Saya tidak akan membiarkan Anda melampiaskan rasa frustrasi ini. Biarkan hal itu mencekikmu sampai mati. Kali berikutnya mereka bertemu, selama itu bukan pemandangan megah seperti ini, Xiao Chen yakin dia bisa pergi dengan mudah. Dia tidak tahu berapa lama efek jubah laut surgawi bisa bertahan. Namun, dia merasakan hukum sage surgawinya terkuras dengan cepat. Jadi dia tidak tinggal lama. Setelah melihat sekilas kekerumunan, dia menemukan Ying Qiong dan kakak perempuan senior pertamanya. Dia berpikir sejenak sebelum mengirim pesan kepada mereka masing-masing melalui proyeksi suara. Xiao Chen melaporkan keselamatannya kepada kakak senior pertama, sehingga dia tidak mengkhawatirkannya. Kemudian, dia mengatur untuk bertemu Ying Qiong 3 hari kemudian, karena dia masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengannya. Tanpa menunggu keduanya menjawab, dia mendorong tanah dan meninggalkan tempat ini dengan ekspresi tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, kerumunan di depan monumen Sage Mark terus menunggu dengan getir, para penggarap yang marah terus membayangkan bagaimana mereka akan memberi pelajaran pada Xiao Chen ketika dia keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, Xiao Chen telah meninggalkan pegunungan Kunlun. Saat dia dengan cepat terbang melintasi langit, bulu di pelindung bahu perlahan terbuka menjadi 2 sayap kecil yang indah. Sayap tersebut menciptakan aliran panjang di udara saat mereka meningkatkan kecepatannya sebesar 20%. Xiao Chen mengutak-atik kedua sayap itu dan menemukan bahwa dia bisa mengendalikan sudutnya. Dia merasa bersemangat dan segera menyesuaikannya dengan arah terbangnya. Penemuan ini membuatnya gembira. Setelah menyesuaikan sayapnya, kecepatannya meningkat secara signifikan. Jika dia bisa membiasakan diri dengan penggunaan jubah ini, dia akan mendapat keuntungan besar dalam pertempuran. Seekor Goshaok memekik di depan, dan Xiao Chen merasa ingin mencoba kemampuan jubah laut surgawi. Dia melihat ke arah Goshaok, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Tiba-tiba, Goshaok itu berkoak dan melebarkan sayapnya. Ia menundukkan kepalanya dan dengan cepat terbang menjauh, mengepakkan sayapnya begitu keras hingga beberapa bulunya rontok. Xiao Chen mengerutkan kening dan mau tidak mau berhenti di udara. Apakah saya ketahuan? Sepertinya kemampuan sembunyi-sembunyi ini akan kehilangan efeknya ketika dia mengungkapkan niat membunuh. Dia perlahan menenangkan kegembiraannya dan berpikir keras. Dia harus meluangkan waktu untuk mencari tahu semua kekurangan jubah laut surgawi ini. Jika tidak, hal itu mungkin akan membuatnya berada dalam situasi yang menyedihkan di saat-saat genting. Ketika langit menjadi gelap, Xiao Chen menukar jubah laut surgawi dengan jubah biasa. Dia baru saja tiba di kota yang dikuasai klan Ying. Jubah laut surgawi terlalu mencolok. Ada banyak ahli tersembunyi di domain mendalam. Siapa yang tahu kapan dia akan bertemu dengan martial sage tingkat Grandmaster yang akan merampas hartanya. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen duduk di sebuah restoran di kota, menunggu Ying Qiong. Setelah Ying Qiong memastikan bahwa orang di depannya adalah Xiao Chen, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak dapat memahami hal ini. Bagaimana tepatnya kamu pergi? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Para pembudidaya ras hantu, ras mayat, dan ras dewa akan menjadi gila. Batas 10 hari sudah lama berlalu, tapi mereka masih belum melihatmu keluar. Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit, gambaran sekelompok orang yang frustrasi menunggunya keluar muncul di benaknya. Dia membayangkan mereka mengamuk memikirkan ketidakmampuan mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia bertanya, apakah mereka masih di sana, menungguku? Ying Qiong menatapnya dengan aneh dan berseru, kamu berani mengatakan itu? Anda mempermalukan Di Wuk seperti itu. Kamu sangat menipu ras hantu dan ras mayat. Mereka gatal untuk mengulitimu hidup-hidup. Bagaimana mungkin mereka pergi begitu cepat? Xiao Chen benar-benar berani berbicara seperti itu. Keberadaan tahta kematian menyulitkan dia dan ras hantu serta ras mayat untuk menyelesaikan dendam mereka. Soal buah roh yang berangkat tidak lebih dari alasan untuk saling bertarung. Jika dia yang dirugikan, dia akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada orang-orang itu. Adapun Di Wuk, orang ini sangat ambisius. Dia sudah lama memandang Xiao Chen sebagai duri dalam dagingnya. Konflik di antara mereka semakin sulit diselesaikan. Hidup berdampingan secara praktis tidak mungkin dilakukan. Karena mereka adalah musuh, bagaimana mungkin Xiao Chen merasa bersalah atas perbuatannya? Jika dia menunjukkan kebajikan, dialah yang akan dikirim ke kutukan abadi. Xiao Chen menyesap anggur dan berkata, aku mengatur pertemuan denganmu untuk tidak membicarakan hal ini. Lihatlah ini. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan tangannya ke atas meja. Saat dia melepaskan lengannya, 10 bunga yang memancarkan cahaya bulan lembut muncul di atas meja.
Aroma menyegarkan meresap ke dalam stan. Ying Qiong mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Kemudian dia berseru kaget, ini adalah bunga dari pohon kasia bulan, pohon roh kelas puncak. Di mana kamu mendapatkan ini? Selanjutnya, Anda berhasil mendapatkan 10. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa memberitahunya tentang pohon lunar kasia miliknya. Dia menyesap anggur dan dengan tenang berkata, mengonsumsi bunga lunar kasia secara langsung bahkan lebih baik daripada meminum pil obat peringkat 9. Beberapa pil obat sage grade menggunakan bunga lunar kasia sebagai bahan utamanya. Ying Qiong mengambil bunga lunar kasia dan mengendusnya dengan lembut. Kemudian, dia menutup matanya, ekspresi mabuk di wajahnya yang putih pucat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya yang cerah dan berkata, saya paham dengan nilai bunga lunar kasia ini. Tidak perlu bicara lebih banyak. Anda berniat menjual bunga lunar kasia ini bukan? 10 bunga lunar kasia bisa memberi Anda harga yang bagus. Namun, itu bukanlah harga yang menarik bagimu. Sebaiknya kau menyimpannya untuk digunakan sendiri. Setelah berbicara sampai titik ini, Ying Qiong tiba-tiba berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia menatap Xiao Chen. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih memiliki lebih banyak bunga lunar kasia. Jika tidak, Anda tidak akan secara khusus memanggil saya ke sini. Xiao Chen terkejut. Sepertinya wanita ini sangat cerdas. Hanya dengan sedikit berpikir, dia membuat tebakan kasar tentang semuanya. Lebih atau kurang, saya memiliki bunga lunar kasia dalam jumlah besar dan membutuhkan Anda untuk membantu saya menjualnya. Selain itu, saya ingin Anda menjamin bahwa identitas saya tidak akan bocor. Saya bisa memberi Anda 10 bunga lunar kasia ini sebagai pembayaran Anda. Sambil tersenyum tipis, Ying Qiong mengulurkan tangannya dan mengambil 10 bunga lunar kasia tanpa berdiri pada upacara. Dia berkata, ini sederhana. Paviliun surga berkembang di Leisure Feather City akan segera mengadakan lelang skala besar. Saat itu, akan ada berbagai macam orang di sana. Dengan posisi saya di sana, saya dapat membantu Anda menjual bunga lunar kasia dalam jumlah besar tanpa mengungkapkan identitas Anda. Leisure Feather City adalah salah satu dari 3 kota terbesar di domain mendalam. Penggarap dari berbagai ras berkumpul di sana, termasuk para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pasti akan ada banyak barang bagus di lelang di sana. Xiao Chen merasa bersemangat. Saat ini, dia cukup kaya. Namun, dia punya banyak barang yang ingin dia beli. Terlebih lagi, dia sekarang memenuhi syarat untuk bersaing pada level tersebut. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berkata, sepertinya saya ingat bahwa paviliun surga berkembang adalah urusan klan Ying Anda, bukan? Ying Qiong membantahnya dan berkata, tidak, tidak. Ini adalah perusahaan koperasi yang dimiliki bersama oleh klan bangsawan berdaulat dari berbagai ras. Secara resmi, Yang Mulia Kaisar mengelolanya. Faktanya, 12 Sage Honorables adalah orang-orang yang menangani urusan sehari-hari. Di bawah Yang Terhormat Sage ada 36 Yang Terhormat Surgawi. Kemudian jauh di bawah Yang Mulia adalah Yang Mulia di berbagai cabang. Saya adalah salah satu dari 36 Yang Mulia Surgawi dan memiliki otoritas yang cukup besar. Tidak ada masalah dalam membantu Anda dalam hal ini. Namun, berapa banyak bunga lunar kasia yang ingin Anda jual? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab dengan tenang, sekitar 500. Ying Qiong menghirup udara dingin dengan tajam. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan tatapan tidak percaya sambil bertanya, 500. Apa aku salah dengar? Mungkinkah Anda menemukan pohon kasia bulan yang baru saja berbunga? Saat pohon kasia bulan sedang mekar, bunga berwarna putih akan memenuhi dahan-dahannya. Namun, saat angin bertiup, bunga-bunga itu akan hanyut dan bertebaran di tanah. Dalam waktu kurang dari 30 hari, semua bunga lunar kasia akan menghilang. Inilah salah satu alasan mengapa bunga lunar kasia sangat langka. 500 bunga lunar kasia sama dengan puluhan juta koin astral, jumlah yang sangat besar. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, Xiao Chen tidak akan meminta bantuan Ying Qiong. Beberapa lusin bunga lunar kasia saja tidak akan menarik banyak perhatian. Pohon lunar kasia adalah rumah harta karun. Ia hanya mekar sekali setiap 500 tahun. Jika itu tidak begitu berharga, Xiao Chen tidak akan mengambil risiko menipu ras hantu dan ras mayat. Setelah Ying Qiong memulihkan akalnya, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya perolehanmu di Monumen Sage Mark tidak kalah dengan perolehan di Wuk. Saya harus mempertimbangkan dengan baik faksi mana yang dapat mengambil 500 bunga lunar kasia sekaligus. Apakah ini sangat sulit? Xiao Chen bertanya, mengerutkan kening. Ying Qiong menjawab dengan suara rendah, tidak sulit untuk menjualnya. Namun jika banyak yang terjual sekaligus, pihak lain akan menekan harga. Saya harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Jika tidak, Anda akan mengalami kerugian besar. Tunggu saja kabarku. Setelah Ying Qiong pergi, Ao Jiao bertanya dengan bingung, Xiao Chen, mengapa kamu terburu-buru menjual bunga lunar kasia? Saat ini, Anda memiliki puluhan juta koin astral dan tidak kekurangan uang.
Xiao Chen meletakkan cangkir anggur di tangannya. Kemudian dia menjelaskan, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari alam Kunlun ke alam kubah langit akan sangat besar. Saya pasti harus menanggung biayanya sendiri. Selanjutnya, saya berencana untuk tetap berada di alam kubah langit untuk waktu yang lama sebelum pergi. Jadi saya harus menyiapkan sumber daya budidaya yang cukup. Setelah mendengar penjelasan Xiao Chen, Ao Jiao tidak melanjutkan pertanyaan itu. Namun, dia mengingatkannya, kamu baru saja maju ke Martial Sage, dan kamu sudah ingin kembali. Alam kubah langit tidak seperti alam Kunlun. Kecepatan kultivasi Anda pasti akan menurun. Sekaranglah saatnya semua generasi muda melakukan yang terbaik. Anda akhirnya berhasil mengejar mereka setelah banyak kesulitan. Di masa lalu, budidaya Xiao Chen sangat tertinggal dibandingkan generasi yang sama. Dia mengejar mereka dengan sengit sebelum akhirnya berhasil mencapai titik awal yang sama di Martial Sage, berdiri setara dengan mereka dalam perlombaan untuk maju ke Martial Emperor. Dia akan melepaskan kesempatan yang telah dia peroleh dengan susah payah. Pada saat itu, ketika dia ingin mengejar ketinggalan lagi, dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sekali lagi. Xiao Chen berdiri dan keluar dari stan. Dia berkata, jangan khawatir. Karena saya telah memutuskan untuk kembali, saya tentu sudah mempertimbangkan semua konsekuensinya. Aku hanya mengingatkanmu, bukan mengkhawatirkanmu. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Dia tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Xiao Chen dengan tenang berkultivasi di sebuah kamar di sebuah penginapan. Dia memperkuat fondasinya sejak dia baru saja mencapai Martial Sage, terus membiasakan dirinya dengan perubahan pada tubuhnya setelah kemajuannya. Xiao Chen yang riang tidak tahu bahwa berita tentang dirinya menyebar dengan cepat keluar, menyebabkan keributan besar. Batas 10 hari telah berlalu. Para pembudidaya ras hantu, ras mayat, dan ras dewa menunggu selama 3 hari setelah itu dan masih tidak melihat Xiao Chen. Kegagalan tersebut menghilangkan kesabaran mereka. Para pembudidaya ini tidak dapat melampiaskan rasa frustrasi yang melanda mereka. Bisa dengan mudah dibayangkan betapa tertekannya perasaan mereka. Namun, kebanyakan orang lebih khawatir mengapa Xiao Chen tidak pernah muncul. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah mendengar seseorang tidak keluar dari monumen Sagemark. Keturunan Kaisar Azure baru saja muncul dan terjebak di monumen Sagemark. Rumor langsung menyebar, memberikan segala kemungkinan penjelasan. Yang paling dilebih-lebihkan adalah Xiao Chen sudah mati di dalam monumen Sagemark. Itu juga merupakan versi paling populer. Ketika Xiao Chen makan di penginapan dan mendengar orang lain membicarakan hal ini, dia menganggapnya lucu, meskipun dia sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, Ying Qiong muncul di hadapan Xiao Chen, terlihat agak lelah. Ketika dia melihat aura Xiao Chen telah menguat, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa peningkatannya sangat cepat. Saya menemukan pembeli. Ini adalah tanah suci di alam Kunlun untuk menyempurnakan pil obat, lembah dewa pengobatan. Mereka akan membayar 25 juta koin astral untuk 500 bunga lunar kasia. Harganya masih cukup rendah, tapi hal ini terutama disebabkan oleh kuantitas, itu cukup untuk bertahan selama 10 tahun. Xiao Chen membuat beberapa perhitungan mental sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, itu sudah merupakan harga yang sangat wajar. Anda pasti sudah berusaha keras. Kapan kesepakatan itu akan terjadi? Kami akan membuat kesepakatan di Leisure Feather City. Kita harus mulai bergerak sekarang. Ekspresi hangat muncul di mata Ying Qiong. Kemudian, dia melanjutkan, penatua yang melakukan perdagangan ingin bertemu dengan Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan identitas Anda. Xiao Chen menjawab dengan tegas, lulus. Saya tidak tertarik dengan orang-orang ini. Hanya Xiao Chen yang berani memberikan jawaban seperti itu kepada Grandmaster Alchemist dari Medicine God Valley. Meskipun lembah dewa pengobatan bukanlah faksi yang sangat kuat, mereka memiliki banyak koneksi dengan berbagai pakar dari dunia Kunlun. Bahkan Kaisar Bela Diri pun punya waktu ketika mereka perlu meminta bantuan lembah dewa pengobatan untuk menyempurnakan pil obat. Ying Qiong tidak terkejut dan dia juga tidak menganggap jawabannya aneh. Ini bukan hari pertama dia mengenalnya. Dia berkata, baiklah, saya akan membantumu menolaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leisure Feather City duduk tinggi di udara. Selain kota utama, 5 jembatan pelangi terhubung ke benteng. Banyak orang melakukan perjalanan melalui udara. Kota itu luas, megah, dan ramai. Penggarap dari berbagai ras berkumpul di kota utama. Dengan sekali pandang, seseorang dapat melihat para ahli dari ras dewa, ras mayat, ras hantu, ras iblis, dan ras manusia berkembang pesat. Terlebih lagi karena lelang skala besar yang dilakukan oleh Paviliun Surga berkembang, alasan para ahli Martial Sage muncul di mana-mana di kota saat ini. Ambang batas lelang ini sangat tinggi. Jika seseorang bukan seorang Martial Sage, dia tidak bisa masuk. Ini mungkin merupakan lelang tingkat tertinggi yang dapat ditemukan di benua ini. Jika seseorang ingin menemukan pelelangan tingkat yang lebih tinggi,
ia hanya dapat mencari di langit berbintang yang tak terbatas, tempat pelelangan martial sage tingkat Grandmaster biasanya diadakan. Karena Xiao Chen perlu berhati-hati, dia mengenakan jubah laut surgawi. Namun, dia tidak menonjol di tengah keramaian. Di tempat ini dipenuhi dengan banyak pewaris sejati sekte dan keturunan klan yang memiliki harta karun rahasia tingkat raja. Harta karun rahasia yang agak mempesona ini tidak menarik banyak perhatian. Setelah Ying Qiong membantu Xiao Chen menjual bunga lunar kasia, dia menggunakan status yang terhormat surgawi untuk memberinya stan VIP. Aku akan menemuimu lagi setelah pelelangan. Jika saya bisa mendapatkan posisi sage honorable di paviliun surga berkembang ini, posisi saya sebagai pewaris klan Ying akan kokoh. Masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan saat ini, jadi aku akan pergi dulu. Melihat dua lelaki tua membawa Ying Qiong pergi, Xiao Chen berpikir keras. Untuk pertama kalinya, dia merasakan tekanan yang dialami gadis ini. Menjadi seorang sage honorable dari salah satu dari 36 Heavenly Honorables tidaklah mudah. Selanjutnya, Ying Qiong harus menghadapi sabotase internal di klan. Pertikaian dalam klan besar benar-benar membuat seseorang gemetar. Saat Xiao Chen melangkah ke paviliun surga berkembang, tatapan yang tidak dia rasakan perlahan memalingkan muka. Apakah itu dia? Itu pasti dia. Sepanjang jalan, Ying Qiong tidak bertemu dengan orang lain. Bagus. Agar dia bisa menjual 500 bunga lunar kasia sekaligus, dia pasti memiliki pohon lunar kasia yang sudah matang. Dia bahkan mungkin memiliki cincin roh abadi kelas atas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat pohon lunar kasia menjadi dewasa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dekorasi di dalam bilik VIP mewah dan mempesona, sama sekali tidak norak. Xiao Chen melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa dekorasi yang berkilauan bukanlah emas dan batu giok dari dunia fana. Sebaliknya, itu adalah logam langka, masing-masing sangat berharga, yang menambah kemewahan tak berwujud pada stan dan melemahkan jejak kemewahan yang norak itu. Bulu lembut dari Spirit Beast peringkat tinggi menutupi kursi kayu yang indah. Xiao Chen merasa sangat nyaman duduk di dalamnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar. Buah roh dari pegunungan Kunlun terletak di atas meja kayu eboni di sampingnya. Mereka mengeluarkan aroma samar yang memabukkan. Dari detailnya saja, perbedaan antara tingkat lelang ini dan lelang sebelumnya yang dihadiri Xiao Chen sudah jelas. Dinding di depan berkilauan. Adegan aula lelang muncul di layar air di hadapannya. Xiao Chen merasa heran. Tampilan ini seharusnya disebabkan oleh formasi yang dibuat oleh Kaisar Bela Diri dengan teknik budidaya yang dikaitkan dengan air. Bagi para petani seperti itu, ini hanyalah kentang kecil. Seorang lelaki tua yang bersemangat berjalan ke platform lelang. Orang tua ini memiliki rambut dan alis berwarna putih. Matanya memiliki cahaya yang menyegarkan. Dia memiliki suasana yang mengesankan saat dia berjalan. Xiao Chen sedikit terkejut. Orang tua ini sebenarnya adalah sage bela diri tingkat tinggi. Selain itu, budidayanya sangat dalam. Nama keluarga lelaki tua ini adalah Hong. Saya akan menjadi juru lelang paviliun surga berkembang kali ini. Kalian semua di sini adalah orang-orang yang memiliki prestise tinggi. Saya yakin Anda semua tahu aturan lelang kami. Jika ada konflik, harap selesaikan di luar paviliun surga berkembang. Anda semua harus tahu apa konsekuensi dari mengganggu lelang kami tanpa perlu orang tua ini mengatakannya. Setelah lelaki tua itu mengeluarkan peringatannya, dia memperkenalkan item lelang pertama tanpa mempedulikan palaver. Item pertama adalah pil obat kelas sage, pil tuan naga yang meningkat. Ini berisi lebih dari 18 tulang sup naga yang berbeda. Itu disempurnakan oleh Grandmaster Alchemist dari Medicine God Valley. Konsumsinya akan meningkatkan aura seorang kultivator sebesar 30%. Jika seseorang beruntung, dia bahkan mungkin mendapatkan jejak kekuatan naga. Setelah memberikan pengenalan sederhana tentang pil obat, Hong Tua melaporkan harga cadangannya. Penawaran akan dimulai dari 180.000 koin astral. Kenaikan tawaran minimum adalah 20.000 koin astral. Xiao Chen mengangkat alisnya. Mereka segera memulai pelelangan dengan pil obat kelas sage. Ini sungguh berani bagi mereka. Pil obat biasanya diklasifikasikan menjadi 9 peringkat. Di atas peringkat 9 adalah kelas sage, lalu kelas raja, lalu kelas kaisar. Di atas tingkat kaisar mungkin adalah pil abadi yang dirumorkan, tetapi keberadaannya tidak pasti. Pil Rising Dragon Overload adalah sesuatu yang hanya sedikit lebih rendah daripada pil obat tingkat raja. Tak aneh jika dijadikan highlight sebuah lelang, namun di sini hanya berfungsi sebagai pembuka. Xiao Chen merasa tertarik dengan pil obat ini. Dia pernah menggunakan rumput darah raja di masa lalu dan mendapatkan jejak garis keturunan penguasa kuno. Jika dia mengonsumsi pil Rising Dragon Overload ini, hal itu akan semakin meningkatkan garis keturunan penguasanya yang tak tertandingi. 200.000, 250.000, 300.000. Efek aura bagi seorang kultivator tidak perlu dikatakan lagi. Biasanya, pil obat peringkat 9 yang meningkatkan aura seorang kultivator akan membuat banyak orang bersaing untuk mendapatkannya,
sehingga para kultivator secara alami memulai perang penawaran panas atas pil penguasa naga meningkat tingkat sage. Setelah menjual 500 bunga lunar kasia, Xiao Chen sekarang memiliki setara dengan lebih dari 92 juta koin astral. Kekayaannya sekarang setara dengan martial sage tingkat Grandmaster. Xiao Chen harus mendapatkan pil obat ini. Namun, ada banyak bakat terpendam di sini. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu menonjol. Ketika tawarannya mencapai 500.000 koin astral, dia mulai menaikkan tawarannya tanpa tergesa-gesa. Ia tidak menaikkannya terlalu banyak atau terlalu sedikit tetapi hanya mengikuti tren. Ketika tawarannya mencapai 1.500.000 koin astral, hanya satu orang yang tersisa dalam perang penawaran. Xiao Chen menguji air beberapa kali dan memverifikasi bahwa hanya satu orang yang tersisa. Jadi, dia tiba-tiba menaikkan tawarannya sebanyak 500.000 koin astral. Peningkatan mendadak mencegah martial sage lainnya, yang telah menindaklanjuti tawaran Xiao Chen sebanyak 20.000 setiap saat, untuk melanjutkan. Pada akhirnya, Xiao Chen berhasil memperoleh pil Rising Dragon Overload seharga 2.200.000 koin astral. Setelah menghadiri beberapa lelang, dia sudah memiliki pengalaman. Dia tahu bahwa jika dia ingin menggunakan tawaran yang sangat tinggi untuk menakut-nakuti orang lain, rumah lelang tidak hanya akan menolaknya, tetapi hal itu mungkin juga membuat orang-orang yang awalnya tidak tertarik dengan barang tersebut tertarik. Orang-orang ini bahkan mungkin memutuskan untuk memulai perang penawaran dengannya. Oleh karena itu, Xiao Chen harus menaikkan harga secara perlahan sampai dia memverifikasi bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa dan berapa keuntungan mereka. Hanya dengan begitu dia dapat menyerang dengan tegas dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ini hanyalah beberapa teknik kasar, tidak ada yang terlalu halus. Segera, seorang pelayan membawakan pil Rising Dragon Overload. Xiao Chen dengan senang hati membayar dan mengambil botol giok berisi pil obat di tangannya. Menuangkan pil obat, dia melirik item lelang kedua tetapi tidak tertarik padanya. Kemudian, dia segera mengonsumsi pil obat, menggunakan periode yang relatif membosankan ini untuk memperbaikinya. Ledakan. Saat pil obat memasuki mulutnya, pil itu meleleh dan terpisah menjadi 18 aliran energi berbentuk naga. Mereka mengamuk di dalam tubuhnya. Seketika, rasanya seperti gunung-gunung hancur dan lautan menderu di tubuhnya, melonjak tanpa henti. Xiao Chen menyempurnakan energi obat sedikit demi sedikit. Dia dengan jelas merasakan garis keturunan penguasa dalam darahnya menebal dan mendapatkan ketajaman seorang penguasa absolut. Dia mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan garis keturunan penguasa, dan aura tirani yang melonjak keluar. Sepertinya 18 auman naga mengamuk bergema tanpa henti. Cahaya terang di mata Xiao Chen menghilang. Dia memejamkan mata untuk merasakan garis keturunan penguasa dan mendapatkan kesadaran baru akan garis keturunan penguasa yang selama ini tidak dapat diduga. Sekarang, auranya bisa menyaingi martial sage tingkat Grandmaster. Dia tidak akan jatuh ke dalam situasi di mana aura pihak lain akan menekan auranya hingga dia tidak bisa bergerak. Ao Jiao berpikir, hanya Xiao Chen yang mampu memberikan efek seperti itu. Yang lain tidak memiliki akumulasi dalam garis keturunan penguasa. Peningkatan aura mereka tidak akan sedrastis ini. Mampu melawan martial sage tingkat Grandmaster dalam aura sebagai martial sage kelas rendah akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Pelelangan berlanjut. Xiao Chen sesekali melirik dan terkadang membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan sama sekali. Ao Jiao menganggap ini aneh. Tidak peduli seberapa kayanya dia tidak bisa menyia-nyiakan uangnya seperti ini. Xiao Chen tersenyum tipis tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Karena dia akan kembali, dia harus membawa beberapa barang untuk teman-temannya, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Lelang itu memiliki banyak hal bagus. Saat akhir pelelangan semakin dekat, dia memenangkan 2 harta karun rahasia yang dia cukup puas. Ada sepasang sarung tangan surga absolut berwarna putih giok, harta karun rahasia tingkat sage berkualitas tinggi yang dapat mempercepat kecepatan serangan pengguna sebesar 20%. Lalu, ada sepasang sepatu yang menambah kecepatan. Ini sedikit lebih rendah daripada harta karun rahasia yang dipilih Xiao Chen di Balai Perbendaharaan sebagai cadangan. Namun, ini sudah mencukupi. Setidaknya efeknya tidak akan melemah sampai dia mencapai martial sage tingkat Grandmaster. Pelelangan memiliki banyak barang bagus. Namun, tidak banyak yang menarik perhatian Xiao Chen. Kadang-kadang, ada harta karun yang mengeluarkan cahaya spiritual yang terang, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Memenangkan mereka hanya akan membuat mereka terbuang sia-sia di tangannya. Xiao Chen mau tidak mau merasa bosan lagi. Dia bertanya, Ao Jiao, buah tanda naga di cincin roh abadi seharusnya sudah berumur 700 tahun, kan? Ya, mereka mencapainya beberapa waktu lalu. Saat kita selesai menggunakan Vena roh peringkat 3 yang berjumlah 10 ganjil, mereka akan mencapai usia 800 tanpa masalah apapun. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, sudahlah. Keluarkan mereka sekarang. Pertahankan asal-usul Spirit Vein yang tersisa. Aku punya kegunaan lain untuk itu.
Meskipun Hao Jiao tidak memahami pemikiran Xiao Chen, dia mengikuti instruksinya. Dia menjentikkan jarinya, dan 5 buah tanda naga yang penuh dengan spiritualitas melayang keluar. Xiao Chen meletakkan buah-buahan ini dekat dengan tangannya. Sekarang, serangan biasa bisa menghasilkan kekuatan 1150 ton. Ketika dia meledak dengan sekuat tenaga, dia bisa menghasilkan kekuatan 1400 ton. Dia masih jauh dari ambang kekuatan 1500 ton. Jika dia mengonsumsi kelima buah tanda naga yang berusia 800 tahun, buah tersebut akan membiarkan serangan kekuatan penuhnya mendekati kekuatan 1500 ton. Selanjutnya, kami akan melelang harta karun rahasia tingkat raja. Harta karun rahasia ini awalnya adalah kapal perang dari zaman abadi yang disebut kapal cahaya terberkati. Setelah itu, Kaisar Biru Langit memodifikasinya dan mengubahnya menjadi kapal perang kelas raja standar gerbang naga. Setelah gerbang naga jatuh, sebagian besar kapal cahaya terberkati dihancurkan. Kapal perang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan banyak tentang signifikansinya. Kapal perang gerbang naga mulai dari 2 juta koin astral. Kata-kata Old Hong, juru lelang, segera menghentikan Xiao Chen yang sedang bersiap untuk mengkonsumsi buah tanda naga. Dia mengalihkan pandangannya ke kapal perang yang indah dan sederhana namun kejam. 2.100.000, 2.200.000, 2.300.000, saat Hong Tua mengumumkan harga awal, para penawar yang bersemangat dari seluruh penjuru mulai meneriakkan penawaran, menaikkan harga sebanyak 100.000 koin astral setiap kali. Kerumunan jelas menjadi liar. Armada gerbang naga, yang terdiri dari banyak kapal cahaya terberkati, sering mengikuti Kaisar Azure dalam menyapu kemana-mana. Mereka tak tertandingi di langit berbintang dan memperoleh penghargaan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran melawan iblis. Kapal cahaya terberkati adalah satu-satunya kapal perang yang hampir bisa menyaingi kapal perang tingkat kaisar tetapi merupakan kapal perang tingkat raja yang diproduksi secara massal. Kecakapan tempurnya jauh melampaui kapal perang King Grade lainnya. Selain kapal perang Emperor Grade, tidak ada kapal perang lain yang bisa menandinginya. Terlepas dari kecepatan, daya tembak, tingkat formasi yang diukir, semuanya tidak ada bandingannya. Sayangnya, dalam pertempuran terakhir di alam kubah langit, armada yang tak tertandingi itu tersingkir, dan Kaisar Biru Langit pun mati, dan tidak pernah lagi melihat alam Kunlun. Gerbang naga runtuh seketika saat berada di puncaknya, markas besarnya hancur dan hancur. Jika bukan karena beberapa karakter yang sangat kuat dan utama yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Biru Langit, garis keturunan klan Xiao mungkin tidak akan bertahan. Cetak biru kapal cahaya terberkati telah lama hilang. Menemukan satu kapal cahaya terberkati sudah sangat sulit. Dengan demikian, karakter utama dari sekte besar semuanya mengajukan tawaran. Mereka berharap dapat merekayasa baliknya. Jika mereka bisa melakukan itu, kekuatan sekte mereka akan melonjak secara kualitatif. Hanya kapal perang kelas raja ke atas yang dapat bergerak bebas di langit berbintang. Kapal perang gerbang naga ini seperti memiliki martial sage tingkat Grandmaster. Harganya melonjak dengan cepat. Segera, jumlahnya mencapai 5 juta koin astral. Namun, banyak orang yang terus menawar. Kemeriahan massa tidak berkurang. Xiao Chen mengungkapkan tatapan yang agak bersemangat. Tidak peduli apapun, dia harus membeli kapal cahaya terberkati ini. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Namun, dia berpikir rasional, tidak terburu-buru mengajukan penawaran. 10 juta koin astral. Orang tak dikenal di bilik VIP 7 langsung menaikkan tawaran menjadi 10 juta. Peningkatan yang tiba-tiba ini segera membuat takut beberapa martial sage secara membabi buta mengikuti kerumunan. Sekarang, hanya tersisa 4 hingga 6 orang yang benar-benar dapat bersaing memperebutkan kapal cahaya terberkati. Xiao Chen masih tidak terburu-buru untuk bergerak, dia terus menonton dengan santai. Ketika tawaran meningkat menjadi 15 juta, hanya 2 orang yang tersisa dalam perang penawaran. 15 juta koin astral sudah jauh melampaui nilai harta karun rahasia tingkat raja ini. Jika bukan karena masa lalu Kaisar Biru Langit dan Gerbang Naga yang gemilang, serta banyaknya manfaat dari kapal perang Gerbang Naga, 10 juta koin astral sudah merupakan harga yang sangat mahal. Akhirnya, ketika harganya mencapai 16 juta koin astral, salah satu dari 2 orang yang tersisa merasa kesulitan untuk terus mendorong penawaran. Dia tidak punya pilihan lain selain menarik diri dari perang penawaran dengan penyesalan. Old Hong mengungkapkan ekspresi puas. 16 juta koin astral adalah harga yang dia harapkan. Dia sekarang bisa memukul palu untuk menutup pelelangan. 20 juta koin astral. Saat Old Hong hendak mengatakan sesuatu, Xiao Chen, yang berada di salah satu bilik VIP, dengan tenang menyebutkan tawarannya. Seluruh tempat menjadi sunyi. 3 lelaki tua di bilik 10 tercengang. Salah satu dari mereka yang berpakaian putih menunjukkan kemarahan. Dia akhirnya berhasil mengumpulkan 16 juta koin astral untuk mengajukan penawaran, hanya untuk seseorang yang mengalahkannya pada saat yang genting. Kedua lelaki tua di samping lelaki tua berpakaian putih itu berkata,
Bai tua, jangan cemas. Kami masih memiliki beberapa koin astral di antara kami berdua. Kami dapat membantu Anda mendapatkan kapal perang ini. Orang tua berpakaian putih itu berpikir sangat cepat, dan ekspresi kejam muncul di wajahnya. Dia berkata, tidak perlu. Tidak ada gunanya membayar koin astral lagi. Aku punya caraku sendiri. 20 juta koin astral, bertambah 3 kali lipat. Bagus. Kapal perang gerbang naga, kapal cahaya terberkati, menuju pelanggan di bilik VIP 28. Old Hong tertegun sejenak, tapi dia segera menghancurkan palu itu dengan senyuman bahagia. Xiao Chen tersenyum tipis di dalam biliknya. Kemudian, dia mengambil buah naga, menaruhnya di mulutnya, dan mengunyahnya. Saat dia menunggu dengan tenang sampai pelayan wanita itu membawa kapal perang gerbang naga, dia menyempurnakan energi obat dari buah tanda naga untuk memberi nutrisi pada vital ki-nya. Ketika dia selesai memurnikan 5 buah tanda naga, dia merasakan energi hangat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Vital ki-nya sekarang seperti sungai yang luas dan deras, dia merasakan kekuatan yang tidak ada habisnya di dalam. Sarung tangan putih giok di tangan kanannya berkedip-kedip. Sarung tangan surga absolut adalah sarung tangan setengah jari, jadi separuh distal jari-jarinya telanjang. Lalu, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kak bisa, kak bisa. Suara berderak mirip guntur bergema terus-menerus di dalam bilik. Angin kencang membawa cahaya terang melonjak liar di dalam ruangan. Namun, di bawah kendali Xiao Chen, angin ini tidak merusak apapun. Lukisan dan kaligrafi indah di dinding tetap tidak rusak. Vital ki Xiao Chen tidak hanya meningkat pesat, tetapi kendali atas kekuatannya juga semakin meningkat. Tingkat pengendaliannya yang baik sekarang luar biasa. Berderak, pintu bilik terbuka. Itu adalah seorang pelayan cantik yang membawa piring batu giok dengan kapal cahaya terberkati di atasnya. Ketika angin kencang di dalam ruangan menemukan celah, mereka segera keluar. Mereka bergerak seperti pedang yang mengamuk, tajam dan cepat. Pelayan cantik itu ketakutan tanpa sadar, wajahnya pucat pasi. Di bawah tenda, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia dengan cepat mengendurkan tangan kanannya yang terkepal, dan angin kencang menyebar di tempat. Mereka hanya berhasil membuat pakaian dan rambut panjang gadis itu berkibar. Tamu yang terhormat, kapal perang gerbang naga, kapal cahaya terberkati, ada di sini. Tolong diperiksa. Pelayan itu memulihkan ketenangannya dan berjalan maju dengan hati-hati. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan kapal cahaya terberkati sepanjang 1 meter terbang ke arahnya. Dia dengan cermat memeriksanya dan melihat 18 layar agak sempit, menghabiskan sebagian besar ruang kapal perang. Dengan menggunakan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa setiap layar berisi naskah jimat yang padat. Ketika sense spiritualnya menyapu mereka, mereka memancarkan cahaya redup. Beberapa Azure Dragon yang bersembunyi di awan sepertinya telah diukir di kedua sisi kapal perang. Mereka digambarkan dengan sempurna, terlihat sangat hidup. Mata mereka melotot tajam, menunjukkan kekuatan yang kuat. Mulut naga itu sedikit terbuka. Xiao Chen menyentuhnya dan menutup matanya untuk merasakannya. Ia melihat formasi yang sangat kompleks di bagian terdalam kapal perang. Ada 18 indentasi dalam formasi untuk Astral Cores atau Peak Great Spirit Stone. Pada saat ini, lekukan tersebut kosong, sehingga formasi besar tidak dapat diaktifkan. Xiao Chen membuka matanya dan meletakkan kapal perang di depannya. Di tengah cahaya yang tak terbatas, dia sepertinya mendengar suara yang sangat diberkati. Azure Dragon yang diukir di kedua sisinya tampak hidup saat auman naga bergema di benaknya. Bagus, itu memang kapal perang gerbang naga. Selain itu, ini adalah kapal perang yang sempurna dan tidak rusak. Setelah Xiao Chen menyelesaikan pemeriksaannya, dia membayar dengan senang hati. Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan 18 inti astral tingkat rendah dan berkata dengan hormat, 18 inti astral tingkat rendah ini gratis dari pavilion kami. Ada juga kartu VIP emas ini. Di masa depan, selama Anda melakukan pembelian apapun dari Flourishing Heaven Pavilion, Anda akan dapat menikmati perlakuan VIP. Xiao Chen menyimpan kartu VIP dan Astral Cores. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pavilion surga yang berkembang seharusnya menjual inti astral kelas tinggi, kan? Pelayan itu mengangguk dan menjawab, tentu saja. Setiap inti astral kelas unggul berharga 100.000 koin astral. Namun, Astral Core kelas unggul adalah barang langka yang tidak didiskon. Seorang tamu dapat membeli maksimal 20 sekaligus. Saya harap tamu terhormat ini memahami batasan ini. Inti astral tingkat tinggi diperoleh dengan berburu binatang astral peringkat tinggi. Meski begitu, hanya ada peluang untuk mendapatkannya. Perburuan tidak hanya berisiko, tetapi efisiensinya juga rendah. Itu adalah barang yang sangat langka bahkan di langit berbintang, belum lagi domain mendalam. Xiao Chen memahami kesulitan di balik pasokan mereka. Dia melambai dengan acuh dan berkata, tidak apa-apa. Bawakan saya 20 inti astral tingkat tinggi dan 100 inti astral tingkat medial. Saat pelayan wanita itu hendak pergi, dia tiba-tiba menghentikannya untuk berkata, tolong berikan kesepakatan ini kepada Yang Mulia Ying Qiong.
Saya datang ke paviliun surga berkembang karena dia. Dia curiga ada banyak persaingan antara yang mulia. Dengan melakukan ini, dia seharusnya bisa membantu Ying Qiong. Ekspresi pelayan wanita itu sedikit berubah ketika dia berkata dengan takjub, jadi, tamu terhormat diundang oleh Yang Mulia. Saya kurang sopan santun. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. 20 inti astral tingkat unggul dan 100 inti astral tingkat medial akan menghabiskan biaya hampir 4 juta koin astral bagi Xiao Chen. Sekarang, dia memiliki kurang dari 10 juta koin astral. Meski begitu, dia tetap melakukan pertukaran itu. Setelah pelayannya pergi, dia mulai menandai tanda spiritualnya di kapal perang gerbang naga. Ketika dia selesai memasang jejak mentalnya, kapal perang sepanjang 1 meter itu menyala dan memasuki tubuhnya, menyatu dengan dagingnya. Ketika harta karun rahasia tingkat raja menyatu dengan dagingnya, auranya segera mengeluarkan perasaan berat dan menua. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia tidak menyangka kapal perang gerbang naga akan memiliki efek seperti itu. Dulu, saat dia menundukkan lampu reinkarnasi, dia tidak mengalami perubahan signifikan seperti ini. Tetap diam, dia menutup matanya. Saat dia duduk bersila di bilik, dia mulai perlahan menyempurnakan kapal perang gerbang naga, menyempurnakan sinkronisasi berbagai formasi di dalamnya dengan tubuhnya. Namun, dia tidak berharap, dan tidak berusaha, menyempurnakannya sepenuhnya dalam 1 hari untuk meningkatkan tingkat sinkronisasi hingga 100%.